Shalom adik-adik, mari kita mulai ibadah JC kita siang hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Bapak, terima kasih kalau siang hari ini kami boleh berkumpul melalui Zoom ini Tuhan untuk memuji menyembah Engkau ya Bapak. Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu hadir siang hari ini dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa sungguh-sungguh mengikuti ibadah JC dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bersekutu
Kararabarabaya sandararabaya rabo. Orarabaya rarara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kaulah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih ya Bapak. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji Engkau ya Bapak. Tuhan, biarlah Engkau yang senangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapak. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Ayo yang bisa bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita nyanyi lagu ini dari awal lebih lagi, katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Beri kemenangan Tuhan Yesus. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan lebih lagi. Kita mau nyanyikan lagu Rohmu yang hidup. Oh
katakan Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Buka hatiku, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kita nyanyi lagu ini dari awal lebih lagi, katakan Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Yes Tuhan, kami buka hati Tuhan untuk jamahanmu, firman-Mu Tuhan. Kau selain kami akan mendengarkan sharing firman-Mu, biarlah Engkau yang urapi Tuhan, Kak Jessica ya Bapa. Biarlah apa yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Tuhan berkati setiap kami, biar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Oya. Nah, shalom adik-adik. Yuk, yang masih off cam, kita on cam yuk. Kita mau sharing nih, biar kita bisa lihat satu sama lain. Nah, hari ini harusnya yang sharing itu kan Cimeta, tapi karena Cimeta hari ini sakit, kita kakak gantiin gitu. Nah, kan selama ini kita udah dengerin sharing firman Tuhan gitu kan. Sekarang kakak mau reverse nih. Reverse itu dalam arti kata apa? Kita mau flashback lagi. Aku udah pilih salah satu tokoh Alkitab yang cukup populer untuk kita kaji ulang.
Kaji ulang gimana Kak maksudnya? Kita ingat-ingat lagi nih, mana tahu kita ada sedikit lupa, supaya kita mengingat lagi sosok ini. Terus apa yang bisa kita pelajari dari dia gitu kan? Yuk, kita simak ya, aku mau sharing. Nih, kalau aku bikin kayak gini, kira-kira kita sosok apa yang bisa kalian lihat dari sosok pria ini, dari sosok Musa? Coba ya, kakak mau tanya siapa dulu ya? Alianti deh, kira-kira apa yang Alianti ingat dari sosok seorang Musa? Ayo, coba dijawab. Halo, Alianti masih ada kah? Kayaknya nggak dengar ya. Ya udah deh, kita lanjut aja ya. Nah, ini ada Musa ini ceritanya kan Musa ini tokoh yang cukup sangat populer nih karena story-nya banyak banget gitu di Alkitab gitu kan dari perjanjian lama. Kita bisa lihat dia itu yang cukup populer yang sering dibahas itu dari Keluaran sampai Bilangan. Ini yang paling banyak dibahas tentang nama dia gitu kan. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, kira-kira ada nggak ya yang masih ingat apa arti Musa? Ayo, apa arti Musa kira-kira? Nama yang diambil dari air ya, Kak? Iya, pinter banget. Masih inget Gabriel. Iya, dia diambil dari air. Nah, jadi ceritanya pada zaman dulu itu Raja Firaun, ya kan? Raja Firaun itu dia lihat, wah parah nih bangsa Israel ini makin lama populasinya makin gede. Wah, gimana ya caranya eh, supaya mereka itu makin turun populasinya. Akhirnya dia perintahin supaya semua anak sulung laki-laki itu dimatikan gitu, dibunuh gitu. Nah, tapi orang tuanya si Musa, si orang Lewi, bapak mamanya kan orang Lewi kan. Akhirnya dia sembunyiin nih Musa nih 3 bulan. Abis dia 3 bulan disembunyiin kan makin lama baby makin gede kan, nggak mungkin diumpetin lagi gitu. Akhirnya dia suruh lah kakaknya bawa dia. Akhirnya ibunya kakaknya bawa dia ke sungai, akhirnya akhirnya bawa dihanyutkan, bukan di sungai sih, bukan dihanyutkan, supaya dia diselamatkan gitu. Akhirnya dia diambil sama putri-putri Firaun. Nah, akhirnya dia disuruh cari ibu asuhnya untuk disusuin, saya udah besar dibalikin lagi kan ke kerajaan itu. Nah, singkat cerita, kita masuk nanti. Dia kan udah digedein sama raja, sama kerajaan gitu, terus tiba-tiba dia ternyata bilang, wah nggak bener nih bangsaku, bangsanya itu adalah bangsa Israel gitu kan. Terus makin ditindas gitu sama keluarga sendiri. Keluarga sendiri itu dalam arti kata keluarga yang membesarkan dia gitu. Terus akhirnya Tuhan pilih dia lah, ya kan? Tuhan pilih dia untuk memimpin umat Israel keluar dari bangsa Mesir. Tapi kira-kira dia mau nggak? Coba ya, aku tanya siapa ya? Aku tanya Gabriel lagi deh. Kira-kira Musa mau nggak ya Gabriel menjadi seorang pemimpin pada saat itu? Enggak, Kak. Apa? Mau. Ragu ya. Mau, tapi setelah perdebatan yang sangat panjang gitu. Kita lihat ya. Nih, aku share ini. Aku ambil poinnya. Musa tawar-menawar sama Tuhan saat Musa diutus Tuhan. Saat disuruh kan, gini kata Tuhan, di Keluaran 3 ayat 10. Aku bacain ya. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Terus dia bilang gini kan, terjadilah mulai tawar-menawar dari ayat 10 sampai 22 dan berlanjut lagi sampai Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Intinya gini, dia bilang, aduh Tuhan aku nggak bisa, aku gini. Terus kata Tuhan, ayolah, satu kali. Aku nggak bisa Tuhan, tapi gini. Ayolah, Tuhan masih tetap rayu-rayu dia. Terus ketiga kali, aku nggak bisa Tuhan gini. Terus Tuhan bilang kayak, ayo nak, bisa, aku yang pimpin gitu. Terus berkali-kali kayak terjadi tawar-menawar gitu antara Tuhan sama si Musa. Ingat ya ceritanya ya, nanti kita refleksikan dalam kehidupan kita gitu.
Sampai akhirnya Tuhan tuh udah sebel sama Musa gitu. Kenapa dia sebel gitu? Kita ini ya, aku ada tulis nih. Di Keluaran 4 ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Loh kak, ini maksudnya apa gitu? Nah, saking sebelnya, maksudnya bukan saking sebelnya sih, ini Musa udah disuruh Tuhan, terus dia nggak mau satu kali, berkali-kali dia nggak mau gitu. Contohnya gini ya, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu gini, misalnya, Fanya, tolong cuci piring itu nak, kata mama ya kan. Terus habis itu, aduh ma, aku baru kutekan, nggak bisa gitu, satu kali kan. Ayolah nak, bantulah mama gitu kan. Terus nggak mau, terus sampai berkali-kali akhirnya mamanya marah. Suruh cuci piring aja susah bener ya katanya gitu. Ini kan juga untuk kebaikanmu. Nah gitulah kira-kira. Kalau dalam kehidupan kita gitu. Tapi bedanya Tuhan itu eh, nggak ngebentak gitu, maksudnya kayak sebel aja gitu. Kalau kita kan sampai berkali-kali mama kita suruh baru kita mau gitu. Nah itu ya kan. Nah sampai akhirnya dia ketemulah sama siapa kakaknya, siapa kakak Musa namanya. Aku tanya siapa ya, aku tanya Ola deh, nama kakaknya Musa siapa? Ola. Waduh, mungkin lagi nggak dengar ya. Aku tanya sini deh, si Timo deh. Nama kakaknya Musa siapa Timo? Harun. Harun, iya benar. Ternyata si kakaknya Musa ini, si Harun ini tuh dia pandai berbicara gitu. Pandai berbicara dalam arti kata gini. Ada orang yang pintar tapi dia nggak bisa menyampaikan sesuatu. Misalnya dia kelemahannya kalau misalnya dia ngomong orang tuh bakal sakit hati gitu. Atau orang kalau dia ngomong orang bakalan nggak mau dengar. Tapi yang dia maksudkan itu benar. Tapi ada orang yang knowledge yang nggak tahu, tapi dia ketika dia ngomong orang tuh pada 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 apa mau mangut gitu. Nah, mungkin si Harun ini adalah perpaduan antara pokoknya dia bisa ngomong aja lah. Pokoknya dia kerja sama. Jadi si si Musa sama si Harun tuh kerja sama jadi perpanjangan tangan Tuhan. Akhirnya mereka pergi lah. Nah, kita masuk nih. Nih, coba kira-kira diperhatikan ya. Ini bakalan panjang ceritanya nih. Oke, kita mulai dari yang namanya Keluaran 5 sampai 15. Ini aku bikin ini, skema ini aku dapat di internet. Tapi setelah aku cross check lagi, emang benar. Beginilah skema yang ada di Alkitab gitu. Nih, kita mulai dari aku gedein ya. Keluaran 5 ayat 15. Keluaran 5 sampai 15. Di sini aku bikin di sini di gambarnya bilang bahwa pertarungan antara Allah dan Harun. Loh, Firaun. Maksudnya apa ya? Pertarungan antara Allah dan Firaun. Nah, kalau kalian masih ingat ceritanya pada saat itu si orang Israel ini mau dikeluarin nih dari bangsa Mesir. Tapi karena mereka saat itu lagi masa perbudakan untuk masa perbudakan pada zaman Firaun, terus nggak mungkin dong Firaun bilang, enak aja. Itu kan mereka lagi kerja, kalau seandainya kalian bawa dia pergi, sedangkan masa kalian itu orang Israel itu banyak banget, siapa yang ngerjain kalian ini? Gitu. Nah, terus sampai akhirnya Tuhan bilang sama Musa, nanti nanti hatinya menjadi keras dan Tuhan buat hatinya menjadi keras gitu. Gimana ya caranya gitu nih, aku buka ya. Nih, di Keluaran 5 ayat 1 sampai 3. Aku bacain. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku, punya ini huruf gede berarti huruf Tuhan ya, pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Sekali lagi, biarkanlah umatku, kunya ini Allah, pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ini adalah perintah Tuhan sendiri ya, perintah Allah sendiri pada saat itu. Nah, terus ayat 2 bilang, Firaun bilang ini, siapakah Tuhan yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi?
tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Firaun bilangnya gini, siapa sih Tuhan lo, gue gak kenal juga, gak mungkin lah gue suruh dia pergi, gue lagi butuh dia gitu kan. Nah terus ayat 3 bilang ini, lalu mereka berkata, mereka ini Musa dan Harun, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya, masih baik ya, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Nah, di sini kita balik lagi ya. Tuh, terus dia kan si Raja Firaun nggak kasih kan? Terus tapi si Musa udah dapat peringatan dari Tuhan. Ingat ya, nanti dia akan keras hatinya. Jadi dia enggak mau gitu. Nah, kenapa dia nggak mau? Aku tuh simpulkan bahwa kenapa si Raja Firaun ini dibuat menjadi keras hatinya supaya ini kesimpulanku bahwa Tuhan ingin menunjukkan siapa dia sebenarnya, bagaimana dia powerfulnya, bagaimana dia memiliki kuasa yang bisa, maksudnya kuasa yang sangat besar, bagaimana besar kuasanya gitu, supaya orang-orang Mesir dan orang-orang Israel yang ada di masa perbudakan itu melihat bahwa nggak ada yang lebih baik dari Tuhan itu, nggak ada yang punya kuasa yang lebih besar selain Tuhan. Karena pada saat itu mereka lagi nyembah, mereka kan lagi bikin patung-patung tuh untuk menyembah berhala gitu kan. Nah, ternyata akhirnya setelah perdebatan panjang itu, akhirnya si Firaun tetap nggak mau kan, tetap nggak mau. Akhirnya Tuhan bilang gini sama si Musa, oke, kita akan bikin 10 tulah. Nah, ini ada gambarnya nih, tulah nih. Kira-kira siapa nih yang masih ingat? Ayo, coba buka mic-nya. Siapa yang masih ingat ada 10 tulah? Urutin. Coba sebutin. Siapa ya? Si siapa ya? Aku tanya ya. Siapa yang tahu lah kira-kira? Aku nggak usah tunjuk deh. Yang mau tahu aja. Yang tahu aja. Hari pertama apa? Gabriel. Siapa itu tadi? Ola. Apa yang pertama, Ola? Air menjadi darah. Air menjadi darah. Yang kedua? Katak menjadi katak. Iya. Yang ketiga? Nyah. Debu menjadi nyamuk. Yang keempat? Lalat pelikat. Yang kelima? Yang kelima apa coba? Penyakit sampar. Yang keenam? Bara. Yang ketujuh? Hujan? Es. Yang kedelapan? Belalang. 9? Gelap gulita. Ntar dulu yang 10. Jadi si Firaun dan ketika Musa bilang ketika Tuhan menjadikan tulah 1 sampai 9, ternyata Firaun suruh si para dukun-dukun, para orang-orang pintar di sana untuk melakukan hal yang sama gitu. Nah, Tuhan izinkan itu terjadi gitu, kan? Terus akhirnya kita lihat yang pertama ya, aku baca di ensiklopedia kalau nggak salah, kalau saat itu ya aku baca, ternyata dari tulah 1 sampai ke 9 itu, mereka punya dewa-dewa yang bisa melakukan hal yang sama gitu. Banyak banget nama dewanya, aku nggak begitu hafal. Tapi 1 sampai 9, dewa-dewanya itu bisa lakuin gitu. Akhirnya Firaun bilang, wah enggak lah, Tuhan lu nggak kalah hebat sama dewa gue gitu. Nggak mau lah gitu kan. Biasa kan kayak gitu. Segitu doang. Aku juga bisa gitu, gue juga bisa. Ternyata dia melakukan itu dari hal yang magic, yang bertentangan dengan kuasa Tuhan gitu. Banyak ditiru-tiru oleh pakar sihir orang Mesir. Kalau nggak pokoknya banyak banget nama-nama dewa-dewanya gitu. Nah, terus aku pikir gini ya, oh iya juga ya, kalau seandainya pada saat itu Tuhan bisa lakukan, terus ada orang lain yang lebih bisa lakukan, orang yang tidak kenal Tuhan, maka akan percaya sama si pemimpinnya dong, si Firaun ini.
Ngapain ikutnya Tuhannya si Musa? Kita aja bisa kok. Nggak kalah hebat Tuhan kita sama si Tuhannya Musa gitu. Tapi yang terakhir apa? Coba olah. Kematian anak sulung ya? Iya, kematian anak sulung. Karena tidak ada satupun tulah ini merupakan hukuman terhadap semua dewa Mesir, termasuk Firaun sendiri, yang dianggap dewa sama mereka pada saat itu, yang aku baca ya. Karena yang bisa menghidupkan orang, yang bisa memberikan nyawa sama orang, cuman Tuhan itu sendiri gitu. Nah, akhirnya, terus aku ingat gini, wah dulu pada awal-awal si Firaun bunuh semua anak laki-laki orang Mesir. Tapi akhirnya Tuhan tuh bikin hal yang sama lagi gitu kan. Bunuh semua anak laki-laki si yang keturunan Firaun gitu. Wah, terus habis itu si Firaunnya udah mulai kalang kabut nih. Ya udah deh kalau kayak gitu. Ya udah deh Musa. Dia kan udah stres nih, anaknya meninggal kan nih. Nih, kita lihat ya nih. Ini yang ini. Ini yang ini. Bisa lihat nggak? Nah, ini tuh dia tuh udah stres tuh anaknya meninggal gitu kan. Tapi pada saat yang bersamaan kan orang Israel juga ada dong di tanah Mesir kan. Tapi Musa bilang, taruh ya di pintu rumahmu, taruh darah anak domba lah, itu yang mereka saat itu mau melakukan Paskah gitu kan. Jadi Tuhan melindungi sendiri umatnya gitu. Nah, jadi yang ada tanda darah di pintunya, tanda merah itu dilewatkan sama si kematian itu gitu. Sampai akhirnya si Firaun ini bingung gitu. Ah ya udahlah gitu, ya udah sana pergilah gitu. Nah, nih ini di sini ada intisarinya kan. Allah mengetahui Firaun akan menolak namun tetap memberi banyak kesempatan kepadanya. Itu yang dilakukan Tuhan. Terus kejahatan Firaun mencapai titik di mana tidak ada kesempatan lagi untuk berbalik. Allah membelokkan kejahatan untuk tujuannya dan menggiring kepada kehancuran sendiri. Dia kan udah hancur banget nih karena anaknya udah meninggal kan. Akhirnya dia bilang, yaudah dia pergi deh gitu. Pergi. Nah, ketika mereka pergi melewati sungai apa? Siapa yang tahu? Siapa ya aku tanya ya. Alianti. Mereka bangsa Israel melewati sungai apa Alianti? Siapa yang tahu? Gak tahu. Nggak tahu. Aku pusing. Masa nggak tahu sih? Lupa. Dari huruf T ke siapa yang tahu? Grace tahu nggak Grace? Lupa. Ola tahu? Tebah. Tabara apa? Teberau. Waduh, balikin lagi nih ke sekolah minggu nih. Nah, terus ketika dia melewatin ini kan, ini nanti ada di ayat 5, di pasal 15 ya. Terus ketika dia melewatin ini, si Raja Firaun ini bilang, wah nggak bisa nih, enak aja main pergi-pergi aja gitu. Akhirnya dia serang lagi kan, Terus ini orang, aku pikir gini ya, waktu aku flashback baca-baca lagi gitu, ini orang nggak ada kapok-kapoknya ya, udah dikasih 10 hukuman juga masih aja tetap badung gitu. Nah, terus habis itu akhirnya diserang balik kan. Ketika Tuhan bilang, masih ingat kan ketika Tuhan suruh si Musa angkat tongkatnya supaya sungai Teberau terbelah. Ketika mereka sudah lewat semuanya, terus serdadu-serdadunya si Firaun itu lewat, akhirnya sungai Teberau jadi satu lagi dan mereka mati gitu. Nah, terus habis itu barulah nih di sini berlanjut dari Keluaran 16 sampai 18. Terus akhirnya kan mereka berhasil tuh keluar tuh kan. Setelah mereka berhasil keluar, waktu Tuhan suruh waktu di sini, waktu mereka terjadi tawar-menawar di Keluaran 3, aku lupa ayat berapa, nanti aku cari deh. Di atasnya bilang ini, ya udah deh Musa tolong ya bantuin keluar ya supaya nanti kalian si bangsa Israel ini akan kutaruh di tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Gitu. Udah dijanjikan sesuatu yang enak gitu. Tapi memang harus butuh proses, ya kan? Keluar dulu, lewati Sungai Teberau dulu, terus habis itu jalan dulu kan saat itu belum ada Grab. Jadi saat itu masih jalan kaki dari Mesir mau jalan ke tanah Kanaan, di mana
nanti akan melewati padang gurun gitu. Nah, ternyata baru keluar aja si bangsa Israel ini itu udah ngeluh aja terus. Nih kan, lebih baik di Mesir gitu. Mana makanan, minuman? Apa engkau mencoba untuk membunuh kami gitu? Itu sifat manusia. Sifat manusia yang akhirnya membuat Musa tuh sedih, ya Tuhan gimana ya? Aku kan cuma Tuhan suruh gitu. Nah, nanti untuk sisanya nanti aku lanjutin lagi untuk di part berikutnya. Terus sekarang kakak mau tanya nih, dari yang kita pelajarin ini, dari penunjukan Musa, prosesnya untuk menghadapi Firaun, terus akhirnya mereka berhasil keluar dari bangsa Mesir, melewati sungai dan berada di padang gurun. Si manusia-manusia ini nih, si bangsa Israel ini itu kan dia mengeluh terus. Nah, mengeluh terus akhirnya membuat si Musa itu kayak sedih gitu. Sekarang yang kakak mau sharingkan adalah dari proses perjalanan ini ya. Dari proses perjalanan ini ketika ini yang ini tadi deh. Ketika Musa disuruh oleh Tuhan, disuruh langsung loh ya sama Tuhan gitu. Terus stop sharing. Ketika Musa disuruh langsung sama Tuhan, dia itu masih berani tawar-menawar gitu. Kan berani tawar-menawar, nggak apa-apa lah, ya udah nggak apa-apa tawar-menawar. Tapi sampai akhirnya membuat Tuhan itu gedek gitu, sampai membuat akhirnya Tuhan itu bete, murka gitu. Terus apakah itu baik gitu kan? Misalnya kakak nih disuruh kan sama Pak Budi misalnya gitu, disuruh sama gereja lah gitu. Jessica nanti tolong gini-gini ya, anak Jessie tolong gini. Terus pada saat itu aku cuma pakai pikiranku gitu. Sebenarnya kan yang disuruh Pak Budi itu, disuruh gereja itu adalah perpanjangan tangan Tuhan, sama seperti Musa toh, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membuat anak-anaknya ini, domba-dombanya ini, itu menjadi lebih dekat gitu. Terus aku tuh masih pakai pikiranku sendiri, ya Pak nggak mau gini, anak Jessie tuh gini, aku tuh gini gitu. Terus kira-kira sebenarnya Tuhan bakalan sebel nggak sih? Iya sebel lah gitu. Terus sekarang kalau kita tarik nih dalam kehidupan kita nih, misalnya di sekolah atau di rumah kan, misalnya gini, Fanya nanti hafal ya, misalnya mau pelajaran Mandarin gitu, kita mau ujian gini, dihafal ya, tujuannya supaya seperti ini. Terus tiba-tiba Fanya bilang, enggak tunjuk yang lain aja Bu, gini. Akhirnya tadinya si ibu gurunya itu mau Fanya itu supaya lebih lagi gitu, supaya lebih pintar, supaya lebih bisa bahasa Mandarinnya bagus, terus supaya bisa dikirim keluar sekolah, mau bertanding gitu, tapi nggak mau. Sampai akhirnya si ibu guru yang marah gitu. Sebenarnya itu baik buat kita, tapi kita memakai pikiran kita sendiri gitu kan. Kita nggak kasih pikiran kita ke Tuhan, kita tidak libatkan Tuhan dalam pemikiran kita, akhirnya kita memutuskan sendiri, kita membuat tembok gitu loh. Itu baik nggak kira-kira? Itu nggak baik. Jadi seolah-olah kita menghalangi kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita gitu. Walaupun pada akhirnya kita mau seperti si Musa gitu kan, akhirnya dia mau. Tapi ada proses yang harus dilewati yang sangat panjang. Nah prosesnya ini yang membuat kita, apakah kita mau duduk diam, mau tenang, mau ikutin perkataan Tuhan itu 100%. Di mana nanti yang tujuannya adalah baik buat kita. Tapi kakak mau ingat lagi, prosesnya memang enggak gampang. Ada suatu proses yang harus kita lewati di mana goalsnya nanti adalah buat kita. Nah, kalau goalsnya Musa tadi ini adalah menyelamatkan bangsa Israel dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya masuk ke tanah Kanaan yang melimpah susu dan madunya, tapi mereka harus pada proses nih. Nah, prosesnya itu sendiri tergantung dari kita. Apakah kita mau lama ataukah kita mau cepat? Kalau seandainya kita mau cepat, ya udah kita nggak usah banyak bantah gitu. Kita harus bisa kontrol mulut kita. Kita harus berani kontrol pikiran kita gitu. Ya kan? Kan sekarang adik-adik udah pada gede nih. Udah bisa berpikir sendiri gitu kan. Maksudnya keakuannya itu udah kayak aku udah lebih tahu nih, aku udah lebih begini nih, aku udah lebih begini nih gitu. Tapi kalau itu tidak dikontrol, kalau itu tidak tidak melibatkan Tuhan dalam pemikiran kita sendiri, itu kita bisa berabe nanti gitu ya. Nah kita bisa belajar banyak contoh dari si Musa ini
untuk part ini aja. Nanti ada lagi part 2 dan part 3 yang kakak akan bikin. Kalau seandainya nanti aku sharing lagi, aku akan lanjutkan ini. Gitu. Nah, adik-adik, aku harap kita mau belajar dari sosok Musa ini gitu. Dimana dia pada akhirnya mau mendengarkan Tuhan dan dan dia mau membimbing menjadi pemimpin untuk melewati si tanah Mesir ini. Nah, jadi supaya kita tidak melewati tidak terlalu lama di kesusahan kita, tidak terlalu lama untuk melewati proses yang akan kita lalui, kakak mau ajak adik-adik supaya libatkan Tuhan, supaya mau dengar-dengaran sama Tuhan untuk kehidupan kita, supaya di mana nanti tujuannya adalah goals-nya itu buat diri kita sendiri. Itu ya adik-adik, kita udah selesai sharingnya hari ini. Semoga untuk part 2 dan part 3 nanti kakak akan lanjutin tentang Musa ini. Apakah dia berhasil atau enggak nanti sampai ke tanah Kanaan? Terus apa reflection-nya dalam kehidupan? Apa pengaruhnya dalam kehidupan kita? Kalau dalam kehidupan kita itu gimana sih sebenarnya gitu, nanti aku sharingin lagi ya. Oke, kakak udah selesai hari ini, aku kembaliin lagi sama Cioya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Thank you Kak Giska buat sharing firman-Nya. Siapa yang diberkati hari ini? Lambaikan tangannya. Yang diberkati nggak nih? Nggak ada. Hah? Siapa yang diberkati hari ini? Oke. Yuk, sekarang sebelum kita tutup, kita mau kasih pesan dulu. Boleh kasih QR code-nya. Oke. Oke, di depan udah ada QR code-nya buat persembahan. Boleh di-scan, nanti setelah itu kita akan tutup dengan doa. Tapi yang udah selesai boleh kasih jempolnya biar kakak tahu udah selesai, kita bisa tutup dalam doa. Udah selesaikah yang lain? Hanya Riel, Timo, Ola, Alianti, Luis, udah selesaikah? Denny, Destiny. Oke, kita tutup dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memikir dan bermanfaat. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan di ibadah ini bisa menyenangkan hati-Mu dan membantu juga ya Bapak setiap kami dan kehidupan kami ke depannya, dan Engkau selalu menyertai kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga persembahan yang telah kami berikan dan berkat yang Tuhan beri, biar Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah minggu depan kami bisa berkumpul kembali dari Zoom ini untuk ibadah JC ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Tuhan berkati adik-adik semuanya, sampai ketemu minggu depan. Foto-foto. Foto dulu, ayo video. Terima kasih Kak. Videonya dibuka. Alianti, Grace. Oke. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati Timo, Grace, Ola, Fanya, Gabriel, Alianti. Grace, Fanya, kasih.